Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Afrinata. Tepatnya di sesi atau playlist Hoga Learns DSA. Dan di sini kita bakal explore lagi terkait sorting array ya. Jadi ini adalah algoritma untuk sorting, dan yang pertama kita akan mengeksplor bubble sort. Jadi nah, di sini. Jadi apa itu bubble sort? Kalau kita cari bubble sort. Nah, kayak gini. Jadi bubble sort ini adalah algoritma yang digunakan untuk mengurutkan array dengan cara swapping setiap elemennya. Yang ini kita yang kita swap adalah elemen yang bersebelahan ya. Jadi intinya itu kalau kita cek di sini. Nah, sorry. Jadi intinya adalah kita bakal nge-swap elemen yang bersebelahan kalau misalnya ada ketidaksesuaian dengan urutan sorting yang kita inginkan gitu. Jadi misal kita sorting ascending ya, umumnya yaitu dari kecil ke besar. Nah, jadi kita cek apakah di sebelah kanan dari elemen yang bersebelahan itu bagian kanannya tuh lebih kecil atau enggak gitu. Kalau lebih kecil dia bakal ditukar karena secara umum yang kecil itu ada di kiri dan yang lebih besar ada di kanan. Gitu intinya. Nah, ini kalau di sini di Geeks for Geeks ya. Is the simple sorting algorithm that works by repeatedly swapping the adjacent elements if they are in the wrong order. Nah, di repeatedly swapping the adjacent elements. Jadi iterasinya ada banyak ya di bubble sort ini. Nah, ini kalau kita lihat di algoritmanya, sebenarnya cukup simple ya. Ini kita buat algoritma untuk sorting dari kecil ke besar. Nah, masuk ke algoritmanya. Ini kita kasih pengkondisian dulu. Jadi kalau misalnya arraynya kosong, dia nggak bakal ngerjain swap. Kita bakal return dari functionnya. Oke. Kemudian kalau udah lolos dari validasi ini, pengkondisian ini, nah kita baru mulai di for loopnya. Di sini ada dua for loop. For loop yang pertama itu jumlah iterasi, jumlah penukaran. Kenapa ini berjumlahnya katakanlah jika panjang arraynya itu 5, maka ini dilakukan 5 kali, yaitu dari 0 sampai 4. Nah, karena kita butuh untuk memposisikan array dari yang paling kanan dulu. Jadi kita cek dari yang paling besar dulu ditempatkan di sebelah kanan. Kemudian kita sorting lagi untuk ditempatkan di tempat kedua dari sebelah kanan. Jadi yang paling kanan itu paling besar, yang sebelah kiri itu lebih kecil, sebelah kirinya lagi lebih kecil lagi, dan seterusnya gitu. Nah, ini kenapa ini dilakukan sebanyak panjang dari array itu sendiri, banyak elemen dari array. Kemudian di sini ada for loop lagi. Nah, ini kayak yang udah aku bilang tadi. Jadi di sini ada pengulangan lagi, dan di sini ini menyesuaikan sama ini kenapa dikurangi i, dikurangi 1. Nah, kayak yang tadi aku bilang ya, yang iterasi pertama itu pasti dia akan ditempatkan di sebelah kanan dulu. Makanya ini anggapannya iterasi 0 ya. Jadi i sama dengan 0. Jadi j-nya itu j kurang dari panjang array dikurangi 0. Misalnya arraynya 5, berarti 5 dikurangi 0 dikurangi 1. Berarti berapa? 4 ya. 4.
Nah, kalau J kurang dari 4 berarti kan J sama dengan 3. Nah, itu kenapa kenapa nggak 4, kenapa 3 gitu. Nah, karena kita bakal ngecek dari elemen J dengan elemen J plus 1. Kalau kita hapus satunya akan membuat ini overflow. Kita cek. Nah, di sini kok overflow sih? Out of range. Sorry. Ya, kelewat ya indeksnya karena arraynya kan anggap aja kita arraynya 5. Di sini berapa tuh? Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, 10 ya. 10 itu berarti 0 sampai 9. Nah, kita malah ngecek sampai indeks ke setelahnya gitu. Berarti kalau batasnya 9 kita ngecek 10, ya nggak ada, orang nggak ada indeksnya di sini. Elemennya kan dari 0 sampai 9 gitu. Terus makanya kita kurangi 1. Sorry. Nah, di sini swap biasa. Jadi kalau misalnya ada yang nggak sesuai, J-nya yang di sebelah kiri lebih besar dari yang sebelah kanan, terus kita tukar. Kayak gitu main idenya. Terus kita panggil di function main di entry point kita. Ini kita panggil variabel baru new array, terus kita isi, terus kita print array before sorted, lalu kita bubble sort, lalu kita print lagi gitu. Terus di sini ada variabel new r2, isinya array kosong, kita bubble sort lagi. Harusnya yang muncul adalah kondisi yang pertama. Kemudian new r3, ini variabelnya elemennya cuma 1. Kita bubble sort dan kita akan lihat apa yang terjadi. Harusnya ya tetap 1 karena nggak ada yang di sort gitu. Kita coba, kita gedein dulu deh. Bubble go. Oke. Di sini ada array before sorted ya. 1 4 2 3 5 9 4 5 0 min 1 8 9 sama. Dan ini setelah sorted. Kita cek min 1 kurang dari 0, 0 kurang dari 1, 1 kurang dari 4, 4 kurang dari 4, atau kurang dari atau sama dengan ya. Terus 4 kurang dari 5, 5 sama dengan 5, 5 kurang dari 23, 23 kurang dari 29, 29 kurang dari 89. Oke, sudah sesuai. Terus kita print yang variabel 2 bubble sort ini, dan munculnya adalah array is empty. Kemudian untuk variabel ketiga isinya cuma 1. Terus kalau di sort tetap kayak gini karena nggak bakal ada iterasi yang dijalankan gitu. Oke, sekian eksplorasi Hogaland's DSA pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.